Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit terima audiensi pimpinan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Mabes Polri Jakarta. Audiensi terkait implementasi keterbukaan informasi publik di tubuh Polri. Pimpinan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mendatangi Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Kamis siang. Kedatangan pimpinan KIP dalam rangka audiensi dengan Kapolri. Ketua Komisi Informasi Pusat Tony Yuskiantoro mengungkapkan audiensi ini terkait implementasi keterbukaan informasi publik di tubuh Polri. Selain itu KIP juga memiliki tugas memberikan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Kami dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia baru saja bertemu dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Pak Kapolri, terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik. Ya. Karena lembaga kami, Komisi Informasi Pusat ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 2008, kami wajib melihat implementasi keterbukaan informasi publik di badan publik. Ya. Tugas daripada Komisi Informasi ini memberikan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Untuk itu kami melihat implementasinya. Dan Polri ini menjadi salah satu badan publik klaster lembaga pemerintah non-kementerian yang kami lihat. Selama ini yang kami lihat pencapaian Polri cukup baik. Tahun 2022 tidak informatif, kemudian tahun 2023 menjadi cukup menuju informatif, dan yang membanggakan tahun 2024 Polri ini menjadi lembaga kategori informatif, ya, klaster lembaga pemerintah non kementerian dengan prestasi yang cukup baik. Ya. Dan ini tahun 2025 ini kami ingin melihat kembali, ya, lembaga Polri. Kenapa Polri? Karena kami melihat Polri ini adalah APH, aparat penegak hukum, yang memang betul-betul kami akan melihat secara seksama. Ya. Karena apa? Karena Polri ini sangat bersentuhan dengan publik, ya, sangat bersentuhan dengan ketertiban masyarakat. Yang jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso, ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Terima kasih, ya. Komisi 4 DPR RI menyoroti banyaknya temuan kayu gelondongan di lokasi banjir dan longsor di Sumatera saat rapat dengar pendapat antara Komisi 4 dengan Kementerian Kehutanan. Dalam RTP tersebut tercetus desakan agar Menteri Kehutanan mundur. Baik, kami persilakan. DPR mencecar Kementerian Kehutanan terkait bencana Sumatera Utara. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Kehutanan, Komisi 4 menyoroti adanya temuan kayu gelondongan. Komisi 4 pun menilai telah terjadi pembiaran pembalakan liar dan pertambangan ilegal di Sumatera. Dalam rapat dengar pendapat, desakan agar Menteri Kehutanan mundur pun tercetus jika Menteri Kehutanan tidak bisa menangani bencana yang terjadi di Sumatera. Sebelumnya Kementerian Kehutanan telah membentuk Satgas bersama dengan Polri guna menginvestigasi temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir Sumatera. Dapatkan kemana? Mereka harus hadir, datang, bertanggung jawab. Apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjohan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri.
Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto kesal terhadap perusahaan pelaku pembalakan yang masih beroperasi di tengah bencana. Dirinya pun meminta Kementerian Kehutanan untuk mencari tahu dan menindak perusahaan tersebut. Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu. Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta penyelidikan dan pengusutan tuntas adanya aksi pembalakan liar yang terjadi di hutan Sumatera, di mana pembalakan liar tersebut nyata terlihat dari banyaknya kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Instruksi dan perintah Presiden untuk menyelidiki adanya pembalakan liar di balik bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh disampaikan secara tegas menyikapi banyaknya kayu gelondongan berukuran besar yang terbawa arus banjir. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Presiden sangat yakin salah satu penyebab besarnya bencana banjir akibat aksi pembalakan liar atau illegal logging yang dilakukan sejumlah pihak. Untuk itu, pemerintah segera menyelidiki secara tuntas potensi illegal logging yang menyebabkan ribuan kubik kayu gelondongan memenuhi permukiman warga, merusak hunian, bahwa menyebabkan korban jiwa. Ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis